شكرا كثيرا إلى أستاذنا الكرام على هذه الوصايا والنصائح الدينية. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru yang telah menyampaikan pengajian, semoga bermanfaat bagi kita semua. ونحن إلى البرنامج الآخر هو الاختتام والدعاء الذي سيؤمه فضيلة الأستاذ أسمني الماجستير فليتفضل عليه مشكورا. Melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Asmuni MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari mengakhiri acara peringatan ini kita berdoa bersama. Anak sekalian mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا موتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا مجيب السائلين استجب دعاءنا فإنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل أن نختتم هذا البرامج نحن كرئيس نطلب العفو منكم على كل الخطيئة لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. إلى اللقاء في وقت آخر. اهدنا الصراط المستقيم. Sebelum kita akhiri acara ini, kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan karena manusia tempat salah dan lupa. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para jemaah yang duduk di kursi nanti silahkan di sebelah di musola atau di TTI tempat kita melihatnya sudah disiapkan di sana. Ustaz, tokoh muda, wabil khusus yang dihormati dan dilakukan jajaran pengurus PPK Tarjilul Ummah Pihak Laut Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, seluruh jamaah laki bini, tidak terlupakan para wali santri, secara khusus yang cintai anak-anakku, para santri laki. Singkatnya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita setulus-tulusnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran seluruh tiang mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita persembahkan kepada Rasul terkasih Nabi Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai kita sekalian umatnya. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun dan seluruh tamu yang terhormati, mohon maaf tidak terlupakan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor Timur atau yang diwakili oleh saudara saya Bapak Polseksi. Sebelum menyampaikan sambutan atau sekapur sirih yang menyampaikan salam takjim Bapak Bupati dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sebagaimana beliau begitu perhatian kepada acara-acara masyarakat, mudah-mudahan pada kesempatan lain akan hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang asisten perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya atas kekompakan seluruh jamaah kita, jamaah laki bini, mengiring Al-Mukarram, mengiring para tokoh kita, mengiring panitia yang pada pagi hari ini melaksanakan dua agenda penting yang dihajatkan, yaitu milad ke-12 TPK Tarjilul Ummah Pihak Laut Desa Wanasaba yang dirangkai dengan perayaan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kedua agenda yang dihajatkan ini mendapat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pemerintah daerah Lombok Timur juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian LPTQ Tajdidul Ummah yang selama 12 tahun telah melaksanakan kiprahnya mendidik, membina, mengasuh putra-putri masyarakat kita menjadi generasi emas, generasi yang bermanfaat ke depan bagi agama, nusa, dan bangsa. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak, utamanya tidak lepas dari perhatian dari para wali santri untuk mendukung semua apa yang menjadi kegiatan dan program yang ada di TPQ Tajdidul Ummah. Selanjutnya, perayaan Hari Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW pada tahun ini di tempat ini sebagaimana dirayakan di seluruh tempat yang menjadi basis saudara-saudari kita kaum muslimin muslimah. Untuk Kabupaten Lombok Timur, dalam catatan kami setiap tahun perayaan Hari Besar Islam, termasuk Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ramai khidmat dilaksanakan baik di masjid, musholla, pondok pesantren maupun di tempat-tempat lainnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau perayaan Isra Mi'raj di tahun 1444 Hijriah di tahun ini dilaksanakan serentak yang bergantian waktunya, maka akan dilaksanakan di 1.500 masjid yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Sekali lagi, kita di Lombok Timur mempunyai 1.500 masjid yang sudah mendaftarkan secara resmi nama masjidnya ke Pemda Lombok Timur melalui SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Kebersamaan, kekompakan masyarakat ini sesuai harapan Pemda agar terus dipupuk, dirawat dengan baik agar perayaan hari-hari besar Islam selalu dilaksanakan dalam suasana semangat persaudaraan, semangat kebersamaan, dan kita tidak lemah, tidak terpengaruh dengan adanya pandangan-pandangan lain yang mencela, yang mengusik saudara-saudara kita yang merayakan Hari Besar Islam, termasuk yang saat ini kita rayakan dalam Isra Mi'raj baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita telah mengajarkan semua jemaah, baik melalui pengajian maupun kesempatan-kesempatan lain, perayaan Isra Mi'raj baginda Rasul merupakan suatu peristiwa yang sangat agung dan dahsyat, yang mana sebagai bentuk kecintaan Allah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di Isra Mi'rajkan Rasulullah, karena pada kondisi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun berduka cita. Bayangkan Bapak Ibu, begitu cintanya Allah kepada Rasulullah
sehingga dihibur agar tidak galau. Lalu bagaimana dengan kita? Maka mudah-mudahan perayaan Isra Mi'raj di tempat ini juga sebagai bagian, sebagai bukti kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti cintanya kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus mengingatkan diri kita untuk hari ini dan ke depan senantiasa berdisiplin memakmurkan masjid-masjid kita dengan mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu. Inilah harapan dari Pemda Lombok Timur. Selanjutnya hadirin yang saya hormati, mengingat momen dalam waktu yang dekat kita memasuki tahun politik. Bagaimana pesan dari Pemda Lombok Timur, pesan Bapak Bupati, Wakil Bupati maupun Bapak Sekda, mari kita menjaga kebersamaan kita, karena yang namanya tahun politik selalu ada informasi-informasi yang berbeda dengan keinginan kita, maka akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan perasaan, lain hati dan sebagainya. Itu akan bisa menimbulkan hubungan tidak baik. Oleh karena itu, mari terus kita pupuk semangat kebersamaan maupun tahun politik masuk dalam situasi kehidupan kita bermasyarakat. Dengan demikian, sesuai pesan dari Bapak Presiden juga yang harus didukung oleh semua kita, mari kita perkuat 3 ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah basariyah. Hubungan baik harus kita jalin antara sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah, semangat persaudaraan kita antar sesama Islam. Dan ukhuwah wataniyah, semangat persatuan kita sebagai satu saudara warga negara Indonesia. Yang terakhir, mudah-mudahan momen perayaan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita mengiring kamu karam dan seluruh jamaah di tempat ini, mudah-mudahan dapat menjadi momen untuk kita terus menjaga, memelihara, membina, mewujudkan generasi emas, generasi kita, generasi Qurani, generasi yang cinta masjid, generasi yang mendekatkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat kita yang ada, sebagaimana yang menjadi harapan seluruh masyarakat kita, utamanya di Kabupaten Lombok Timur. Terakhir, sebelum tiang tutup, Bapak Ibu yang saya hormati, masa pemerintahan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati genap akan berakhir pada bulan September tahun 2023 ini. Pesan beliau ingin mengakhirinya dengan suasana husnul khotimah, berakhir dengan baik. Oleh karena itu, ikhtiar Pemda Lombok Timur sejak awal, hari ini dan ke depan, untuk memenuhi hajat hidup masyarakat kita masih terus dilanjutkan, digencarkan, yang nantinya harus didukung oleh semua masyarakat kita di Lombok Timur. Alhamdulillah, saat ini angka IPM kita di Lombok Timur yang semula ranking 9 sekarang sudah menjadi lebih baik pada peringkat ke-7. Angka kematian ibu dan anak yang sebelumnya masih tinggi terus menerus diikhtiarkan oleh Pemda Lombok Timur, dan sekarang ini sejak beberapa waktu kemarin kita sudah memiliki pelayanan khusus untuk mencegah kematian ibu dan anak yang disebut
dengan Mother and Children Center yang ada dipusatkan di Rumah Sakit Raden Sudono. Ditambah lagi dengan keberadaan rumah sakit baru yang lain. Ada rumah sakit sesuai dengan nama Raja di Lombok Timur, yaitu Rumah Sakit Selaparang di Kecamatan Suela. Rumah sakit baru. Ada juga sudah dibangun rumah sakit baru, Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Masbagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain angka kematian ibu dan anak, kita bersama-sama juga mendukung program pemerintah agar tidak terjadi pernikahan yang terlalu cepat, pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini yang banyak menyumbang bebalu bajang atau janda-janda yang seharusnya belum pada masanya memasuki masa perkawinan. Dari adanya perkawinan yang di awal waktu juga yang menyumbang angka kemiskinan, ini juga yang menyumbang tingginya angka stunting. Karena itu melalui Perbuk Peraturan Bupati juga melalui Perdes Peraturan Desa, kita bersama-sama mencegah maraknya pernikahan dini. Begitu juga kita bersama-sama mendukung program pemerintah agar jangan anak-anak kita banyak yang putus sekolah, jangan banyak drop out, sehingga apa yang disampaikan oleh panitia tadi cukup tepat. Mari seluruh masyarakat mendukung program TPQ kita yang ada di sini, selain program pemerintah kita yang lain. Yang sangat penting juga yang menghimbau, mengingatkan Dewan Pengurus TPQ kita di sini, Pemda Lombok Timur mempunyai program beasiswa santri tahfizul Quran. Setiap tahun alhamdulillah kita di Pemda Lombok Timur, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Bapak Sekda tetap bertahan agar anggaran untuk memberikan beasiswa santri bagi pembinaan tahfizul Quran terus disambung anggarannya. Besar pemberian dananya adalah 5 juta rupiah per santri, ya. 5 juta rupiah per santri diberikan dalam 1 tahun, dibagikan setiap 6 bulan, berarti 2.500.000 per santri dalam 6 bulan, setahunnya 5 juta. Sudah berapa orang penerimanya? Dalam data kami pada tahun-tahun sebelumnya, karena saya pernah di dinas sosial yang membidangi ini, diberikan kepada 1.300 santri kita yang ada di Lombok Timur. Sekarang ini saya lihat jumlah penerimanya ditambah lagi dari 1.300 mendekati pada angka 2.000 orang. Mudah-mudahan TPQ kita, TPQ Tajidul Ummah, bisa mengejar waktu. Kalau tidak bisa masuk di anggaran induk APBD tahun 2023, maka dapat dikejar pada anggaran perubahan yang juga di tahun 2023. Segera bangun komunikasi, caranya tidak sulit, tinggal mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Lombok Timur dengan surat resmi kepada yang terhormat Bupati Lombok Timur. Halnya nanti adalah permohonan beasiswa santri tahfizul Quran. Jadi tiang mohon semoga tiang para panitia untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dengan cepat. Silahkan dimasukkan segera agar lebih awal, lebih pasti bisa
dimasukkan sebagai calon penerima pada APBD perubahan di tahun ini. Jazakumullah khairul kasir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini mungkin kepanjangan atau ada yang terlupakan, ada yang menjadi kealpaan kehilapan dia. Dengan segala kerendahan hati, tiang tunas Ampura Agung Sinampura, atas kerauhan perlu semua mengiring Al-Mukarram yang alhamdulillah kita akan dengar tausiah beliau yang sampaikan matur agung tampiyasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونخطو إلى البرنامج الرابع، هو إلقاء الوصايا النصائح الدينية التي سيلقيها فضيلة أستاذنا الحاج أنور شداد الماجستري، فليتفضل عليه مشكورا. Acara keempat, pengajian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Anwar Sadat LC. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهيئكم بتحية مبارك من عند الله، تحية من أهل السماوات ومن أهل الجنة إلى أهل الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sama-sama kita hormati, banggakan, muliakan kepada Bapak Bupati Lombok Timur yang pada hari ini diwakili oleh staf ahli beliau, yaitu bagian ekonomi dan pembangunan masyarakat. Ya. Kemudian tak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya atas kehadiran daripada Bapak Kasih Pontren Lombok Timur, dalam hal ini Bapak dan Pak Makinuddin yang hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah pelunggu lebih kenal daripada tiang beliau niki. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada pada desa Wanasaba, yaitu Biak Lau, ya, Biak Lau ini, Biak Lau Wanasaba Lombok Timur, yang mana Biak Lau ini alhamdulillah setelah kami lihat luar biasa. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut-sebut dalam Al-Quran, ini perumpamaan suatu daerah, perumpamaan suatu tempat yang mana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk Biak Lau? Siapapun yang tertera dalam ayat ini, itulah yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai desa yang barokah, desa yang terbaik. Yang mana dari itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah permisalkan suatu daerah yang aman, tentram, nyaman dan damai, gemah ripah loh jiuna. Sugih dengan sugih duit, dia sugih sekedar harta, sugih apa? Ati. Nah, ini termasuk kita ini pada sugih ati. Dengan apa? Silaturahmi kita jaga, persaudaraan kita jaga, saling sambung sana sini, salam ketika bertemu bersama saudara kita tidak pelit mengucapkan kata-kata yang baik. Ini sudah menampilkan, mewujudkan untuk menjadi daerah yang terbaik, yang ternyaman, aman dan tenteram, kaya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Maka kalaulah desa yang sudah aman, tenteram, nyaman, gemah ripah gojinau ini, Allah janjikan jangan takut akan rizki. Ndena gentelang rizki ente. Ini masih pembukaan kita membuka ya. Jadi desa kita ini ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Buktina arak jamannya. Alhamdulillah tadi diinformasikan kita beberapa beasiswa. Belum di teman pegawaian wah datang. Itu saking Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, yaitu Maha Pengasih, Penyayang, dan kita yang sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala sangat disayang karena disebabkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tertera di ayat yang tadi. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Setelah itu wah aman, desa anta aman, desa anta tentram, desa anta nyaman, desa anta sugih. Di rezeki bembelengan datang. Pakabarat bi an umillah. Tahu-tahu arak sopok dengan belengan curang desa. Arak berniat kita sopok dengan atau sopok warga masyarakat berniat. Marak mengundang, aku pegawaian aku saya pilih. Karena setiap yang bekerja dalam kerusakan walaupun satu orang, maka azabnya dan madaratnya akan menjadi umum, amat. Tidak mungkin ia akan tak azab. Zina merajalela, pencurian merajalela. Tidak hanya sekedar dia yang diazab, justru secara keseluruhan ahli baldah. Jadi semua elemen masyarakat yang ada di desa itu, semua elemen masyarakat yang ada di kampung itu. Pakabarat bi an umillah. Apa yang dianukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'azaqahallahu libasal ju'. Munawah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya terhadap kampung yang sudah damai, aman, tenteram, nyaman. Munawah datang apa? Kelaparan merajalela. Ini alhamdulillah tidak ada yang kita lapar di Lombok Timur, apalagi di Biak Laut. Nah, insya Allah aman, nyaman. Tidak ada nahanlah. Coba kita lari kemana? Ke timur. Saudara-saudara kita busung lapar, ini berlalu penyakitnya. Alhamdulillah bisa ditangani oleh pemerintahan. Wal khauf, ketakutan banyak juga datang. Sehingga inilah gambaran daripada desa-desa aman yang aman, damai dan tentram. Mudah-mudahan kampung kita, desa kita, dusun kita, kabupaten kita, provinsi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini menjadi tempat yang aman, nyaman, tentram, gemah ripah loh jinawi, sehingga rizki apapun yang Allah Subhanahu wa taala janjikan datang dari arah penjuru. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wardallahumma anhum min ashabihi wa min rufaqa'i durubihi min ummatihi ila yaumiddin. Summa amma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya. Karena di setiap kehidupan kita ini kita tidak pernah menjauh, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya. Cuman kita doang, kita pada biasalah sifat manusia. Apa katanya, wa yahsabul insanu ayyutraka sudah. Jadi setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kan tidak saya lihat, Tuhan kan saya tidak dengar, Tuhan kan saya, berarti Allah meninggalkan saya. Padahal dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat dengan hamba saya daripada urat lehernya. Nah, ente baru urat leher jauh deh. Kenapa dia berbeda jauh? Masih ada ukuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan urat leher yang kita miliki, dengan ruh yang kita miliki, dengan jasad yang kita miliki, jauh lebih dekat daripada dari diri kita. Maka hanya saja perkiraan kita saja yang sebagai manusia, bahwasanya Allah setelah menciptakan kita tidak akan merezekikan kita. Maka pantas lah kita mikiran kejelur ke kalem apa sih kumangan lemak. Kita tidak yakin bahwasanya Allah lebih dekat daripada hambanya. Maka perlu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya, bahwasanya di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini kita tidak pernah terlepas daripada rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengajarkan kita syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjauhi dari apa-apa yang sudah dilarang oleh agama, apa-apa yang sudah diaturkan oleh agama, apa-apa yang sudah dibebankan oleh syariat, baik itu secara hukum duniawi ataupun ukhrawi. Karena disebabkan oleh hadirnya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sama-sama bersolawat kepada beliau. Dengan jasa beliaulah kita mampu menerangi diri kita, menerangi masyarakat kita dengan syariat-syariat, sehingga tidak terjadi hukum rimba. Dena arak batur nindes batur, dena arak apa batur nyumpet batur, dena arak batur gigit batur. Ini karena jasa siapa? Karena jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena arak pun kita sinyala batur, sinyala batur, ino sekadar. Bahkan sudah diarahkan, sudah diaturkan oleh agama. Cuman ya seketik subulangan, ya lupa. Maka perlu tak ingatin. Maka dengan jasa baginda Rasulullah SAW ini, mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah dengan kehadiran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan pelunggu sehat bugar, mudah-mudahan pelunggu tetap sehat, Mele tetap sehat, Mele tetap sugih. Nah ini tak ajar jampiana, Mele jampi, mana jampi diri dah oleh balik, Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, sei mele suge, sei mele mau rezeki memelangana. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, na luangkan rezekina. Wa ayyun sya'alahu fi atharihi, umurna tepebelo. Apa jawabnya Rasulullah? Apa lanjutan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Falyasil rahimahu, na luwe bersilaturahmi. Ndek na sekadar tamele mangan po ta bersilaturahmi. Ini jadi ngentinta pas batur kenjegan mangan. Berutan noktok apa? Assalamualaikum. Yo, sengaja berembe kabar dah betul. Ndek nara beno. Langsung miring kumangan darak muni ngeno. Padahal berterak sengaja. Jadi banyak-banyak bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi, umur kita semakin panjang, rezeki kita semakin luas. Ndak mudahan di nara le apa? Di santan di kampung Tabiat Laut, ya. Bahkan dimanapun tempat kita berada, mudah-mudahan. La yahillu li muslimin ayyah juru akhahu fawqa salasi layalin. Arak nek nak bersapa sampai 3 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tetangga lek julun hidungna, lek julun balena tauna. Maaf tinggi-tinggi tiang bahasa apitai. Biasa bahasa apitai ini kasar doang. Biasanya manusia nak ringas sebenarnya. Aku mudah-mudahan hati nak tidak masalah nanti si apa kasih kontren bareng. Ya, jadi sampai dia sama saudaranya tidak saling tegur. Bahkan Rasulullah mengingatkan dengan hadisnya tadi la yahillu lil muslimin, haram batur dek na bersapa telu jelo memang si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si sedek jelo mungkin ya hilaf, si 2 jelo mungkin ya alfa, si telu jelo wah dek nara apa pokoknya telu jelo lebih dari telu jelo haram. Bilang anda ini jadi beseremutan doang. Dek na bareng tetangga nama aku bareng senina na. Nah, mesti nanti bersapaan kan kita dah. Maka jadi dengan hadis baginda Rasulullah SAW, mau kita dipanjangkan umur, darah bele kita konde. Apa bahasa tadi? Kodak. Hah? Kodak ya? Kondak. Ya kondak umurnya darah itu mele. Becat mati. Apalagi bangnya Allah ya Allah becat umur mati akhir kundi apa? Padahal Nabi juga selalu mengajar Allahumma ja'alil hayata lana ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta lana rahatan lana min kulli khair. Muna bagus hidup panjang berdela umur untuk tahap dalam kebaikan. Muna bagus mati lebih bagus, maka becatan sebagai apa? Supaya dek dan duit pegawaian salahku istirahatku. Jarang itu berdoa loh, paling takut itu pada dia. Paling apa doa anta? La ilah. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. So doa sapu jagat ke dunia selebuna.
Jadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jaga. Atina bersih selepuna. Jadi mengkaper nu maksudna. Amin nuduh bewak pada. Ya. Jadi begitulah. Mudah-mudahan kampung kita, desa kita, dan dusun kita, bahkan negara kita menjadi aman yang damai, aman dan damai, yaitu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu terjadi mun hanya sekedar pemerintah pegawaian, enggak mungkin apa terjadi. Atau masyarakat ar-ra'isul mar'us, harus kedua-duanya, si terpimpin dan yang dipimpin harus pada tena. Ndak na pada aduh kalau mulai pegawaian doang, justru doang kalau tak tahu na. Dek namanya sampai mudah. Padahal pemerintah kita banyak hal yang dipikirkan, cuman belum kita tahu. Dia seperti kadina. Aduh orang ya wah. Baca memang manusia ini bahkan insan maju ajulah. Jadi manusia itu milih nak pecat doang. Dia memang buka keluar orang ngolah ukuran. Itulah sifat manusia. Wa kanal insanu aju. Begitu juga kita ini pada Syahrul Rajab. Ada apa bulan? Rajab. Bukan terakhir nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 nih. Oh 28. Tanggal 28 Rajab. Rajab ini adalah bulan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terdapat di bulan Rajab, Allah muliakan. Kita yang berbuat baik dan berbuat banyak di bulan Rajab, Allah muliakan. Tidak sekedar perbuatan bagus doang terumbu. Ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai pahalanya itu dilipat ganda rotonnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala belum dengan cara berbuat kejelekan. Marah hadis sibira saya jadi muntah berniat gawe salah terus tak gawe iya mau apa dosa sekit mundi tepayu gawe iya mau kita pahala sekit ini kita pahala tinggal terlihat tapi di bulan Rajab ini karena Rajab adalah salah satu daripada 12 bulan dan 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Allah itu dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ini disisihkan ada 4 yang haram, 4 haram atau dikatakan arba'atun hurum. Salah satunya kalau Rajab ini dikatakan fardan, menyendiri. Misalnya pardan, misalnya Rajab. Ini nak barangnya apa di samping kiri kanan sirah bulan Rajab. Lamun si telu ini sardan, mutawaliyah, berurutan. Biaya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Muhaji. Ini nama ya. Ini apa Muharram, Muhajir sama anaknya. Ya, jadi Muharram. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan kebaikan, muliakan orang-orang yang mulia, memuliakan dan membesarkan tempat-tempat yang mulia.
Jadi begitu pula kita untuk dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah juga kita muliakan apa yang dimuliakan siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia banyak hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan muliakan. Masjidil Haram termasuk dimuliakan enggak? Termasuk. Maka kita juga harus apa? Memuliakan dari Masjidil Haram. Maka katanya la tusaddu rihali illa ala salasati masajidah. Dinding ke kampung wean musafir. Artinya wean musafir lebih cinta kepada tempat-tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ini lalu dua kepen lalu anak Perancis lalu ambil lalu mantu bola. Jangan haji cuma haji pas ngediri milih ini kebak nah mudah-mudahan lebih lalu pemikiran aku Masjidil Haram ketemu masjid itu dua dia Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa atau yang ada di Palestina. Inilah masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita muliakan. Maka lewat perayaan daripada Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, tempat-tempat yang mulia yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang termulia. Hamba Allah, hamba daripada baginda atau daripada orang yang mulia adalah orang-orang yang mulia, si hadir di tempat-tempat yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari harinya mbe julujuna mbe bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain. Kemudian apa di setiap tahunnya haji, zakat, semuanya daripada syariat-syariat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka ketika kita membesarkan apa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa-siapa saja yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Siapa-siapa saja yang membesarkan terutama hari-hari besar agama yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa katanya? Itu tanda menjadi pihak minta kuan qulub. Ino sebenar-benar menjadikan kita menjadi bertakwa. Ino bukti bahwa hati kita bertakwa. Mulisan kita bertakwa hanya sekadar rawas cahaya ya. Mudah-mudahan apa tentu jadi sekedar rawas bilang iman kepada Allah, iman tahu-tahu surah itu Allahu Akbar tak maju sih nggak paham ini kajian Luna kamat apa kalau istighfar astagfirullah masih belum. Kemudian apa wah mulai kamat imam di mana dulu paling imam dah telat gini nenek kaji jerainu mampu masih wah imam ono takbir Allahu Akbar di neman bis wujud buku apa masih baca ayat di Fatihah dan iman gue bareh pas nang assalamualaikum buruk nak acara la haula wala quwata illa billah mana fiha minta kuanku. Jadi Isra Mi'raj daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi sudah digambarkan kita oleh Bapak Pak Muhsin bagaimana daripada perjalanan Isra Mi'raj daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda, kepada orang yang sangat mulia, kemudian kepada hamba dan umat orang yang termulia kepada kita. Hadiah mau dengan Rasulullah SAW dekna sekadar lalu pelesir
Ini polisi lalu haji apa ni anda udah tasbih doang, baru lima pun ketahan ke lain naik ke haji. Ya. Jadi Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra niki adalah perjalanan bumi, perjalanan dunia. Ya, jadi perpindahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Inilah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita muliakan yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan yang ketiganya adalah masjid daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berziarah kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan asbab itu, dari anak asbab kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah nanti memberikan kita syafaat ketika tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjalanan Isra ini sepakat para ulama pada kelenjelu. Ndena kejaba kenjelu, mun kenjelu dah kita apa burak kelek lon, ngombe takut. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja sembunyikan, akhirnya dijadikan Isra ini pada malam hari. Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram yaitu tempat yang berkah, dan ke tempat yang berkah lagi. Bahkan nanti ketika Ibrahim Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha, yang mana tidak ada siapapun baik dari manusia, jin, malaikat, iblis, semuanya tidak mampu menembus daripada tempat itu, yaitu di Sidratil Muntaha. Bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya masyarul jinni wal insi, wahai manusia dan para jin, ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa min sultan. Kalau kamu benar-benar menjadi orang yang terkuat, kalau kamu menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang besar, menjadi orang yang paling super power, maka tembus langit, tembus langit. Apa yang Allah Subhanahu wa taala? La tanfuzuha illa min sultan. Tidak akan mampu kamu menembus daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Maka nanti pada akhir cerita bahwasanya malaikat Jibril, malaikat penghulu para malaikat, penyampai wahyu, tidak mampu naik sampai ke Sidratil Muntaha. Bahkan dalam ceritanya, ya Jibril, kamu sudah nganter saya, dan ini sudah perjalanan dalam segala semuanya, engkau yang menemani saya. Ayo mari kita sama-sama naik. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Apa jawabnya Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, taqaddam, maju terus. Yuk, kenapa? Ayo kita sama-samaan maju. Apa katanya? Lau taqaddamna, kalau andai saja kami melangkah selangkah saja untuk mengikuti engkau, lah tarokna, maka kami yang akan terbakar pada satu tahapan, yaitu tempat yang mana di Sidratil Muntaha, belum lagi dinaik sampai di kursinya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Lau taqaddamta anta ya Muhammad, maktarabat alaina lah tarokot. Kalau engkau yang maju dan sampai naik kepada Sidratil Muntaha ya Rasulullah, siapa yang mendekatimu pasti akan terbakar. Sampai kekuatan daripada itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dalam perjalanan daripada Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya katakan tadi, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan dunia dan perjalanan ghaibiyah, yaitu bertemunya antara dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Sehingga lalu alam gaib. Ini ketawain ini, asal narik tiket nanti.
tiket umroh anu alam gaib. Ada temile nih. Padahal kita selalu padahal kita dalam alam gaib itu terus dan terus tidak pernah terputus di setiap hari bahkan di setiap menit. Ayo ada gratis. Dena perlu apa? Bekepengan. Serupiah ber kalau nyugu lah. Lagu keringan ini. Iya, balik Bapak. Tidak jamnya bonanya. Cuma sekali-kali lalu aja. Hah? Ampun deh. Mula mencak kantor ya tertutup ya wah. Beli hujan. Aku iya lo soal bahasanya nanti tangan yang maaf dulu bahasa Bitai ini apa sebagai kedok biarkan ya. Tiang aslina dengan bagi kedok dengan Bitai lagu suwina le ikmal merari tipe mas pagi nega mampu pindah hijrah terus ndek terbosan-bosan hijrah. Mudah-mudahan ketika di hijrah terakhir Allah buat kita menjadi husnul khotimah dan hijrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya rihlah terakhir tuh. Ya perjalanan terakhir tuh di atas dunia bekeringan tendunya nggak apa sih gawe di dunia keringan apa tegi padahal di dalam kuburnya dunia waktu yang kesempatan biasa jemaah masih di kuburan dah malaikat nunggu kenapa ketuan marwah buka ya itu apa ini kaji apa di tele dunia lagu apa karena pegawai anta bek nak tendang itu si malaikat menene aru jadi tergantung dari amal berbuat. Jadi bertemunya antara dua alam, yaitu alam nyata dan alam goib. Kalau alam nyata ini namanya Isra, tetapi kalau yang namanya alam goib yaitu Mi'rajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keletiran Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditemani oleh orang-orang yang mulia, bahkan para malaikat al-mukarramun, malaikat yang mulia. Temannya waktu itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat yang mulia ditemani oleh orang yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salam, kemudian malaikat Mikail bersama buruk kendaraan yang ditumpangi oleh para malaikat. Buruk itu atasan bawaan dengan kuda bahasa kuda tadi? Oh jalan ya. Biasa jalan dengan siapa dengan kita orang jalan. Jika ada lagi, dokter jika. Kemudian lebih atas dengan keledai. Keledai itu himar. Biasa himar ini agak bawaan, jadi nakalan. Jadi itu ditumpangi oleh Rasulullah SAW pada malam pada malam Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa daripada baginda Rasulullah SAW, apa katanya berkumpul di sana? Yaitu para anbiya as-sabiqin, para nabi yang terdahulu, Nabi Musa alaihissalam yang sesuai dengan derajatnya, yang sesuai dengan makomnya di saat itu di Masjidil Aqsa. Maka Jibril alaihissalam langsung memanggil, ya Muhammad, ya labbaik ya akhi. Muhammad kesini, nggih sebentar. Ada apa? Amin lana. Oh, imami kami. Imamika fa innaka maqamaka a'la wa arda. Bahwasanya tempatmu adalah engkau daripada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para malaikat. Engkau yang dimuliakan. Itu nabi paling mulia bahkan daripada malaikat dan daripada para nabi. Sehingga teman itu deh. Lalu apa berselah? Ya kayaknya.
Kayak mau demen itu sih itu cari demen ini lagi. Kasihan doang. Leli. Siu kali setelah udah sebut ya. Saking demen ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW, senang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Senin Lima pun boleh nano apa boleh nak berdengar Allahumma Senin kah? Mudah-mudahan setiap daripada detik jantung kita selalu kita bersama siapa? Baginda dan sang kekasih yaitu Rasulullah SAW. Setelah mengimami daripada para malaikat, para anbiya, sayyidikin yaitu para nabi, kemudian setelah itu a'rada ila samawat. Kemudian apa? Dari Masjidil Aqsa beliau langsung ke mana? Langsung naik ke langit dunia, langit tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Beringas malaikat lagi. Apa katanya? Man? Siapa yang datang ini? Ana Jibril. Allah kama'a. Adakah yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya adalah Sayyidul Anbiya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah jawabnya? Tukang kunci langit? Apa bisa? Apa dari diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbi. Ya, sudah diutus, langsung dibukakan. Kemudian bertemu di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai daripada langit ketujuh, daripada Khalilullah yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya abaka. Wahai bapak kami Khalilur Rahman, salamu alaik. Apa jawabnya? Baginda daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, balik salami ila ummatika. Wahai Muhammad, wahai anak yang soleh, sampaikan salam saya, seorang Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, menyampaikan salam kepada baginda yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kepada siapa? Bukan kepada para malaikat, bukan kepada para jin, kemudian bukan makhluk-makhluk yang lain, tetapi balik salami ila umat, sampaikan salam saya kepada umatmu wahai Muhammad. Berarti bilang jelui ke tabung salam dengan dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perlu kita lengkapi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selalu kita bersolawat juga kepada bapak kita yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan solawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu, bagaimana tadi saya ceritakan bahwasanya setelah itu disuruh maju oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril, Rasulullah terus dan maju. Kalau andai kata kami lebih maju lagi maka kami akan terbakar. Kalau engkau yang lebih maju, apa yang mendekatimu akan menjadi terbakar, akan menjadi kami. Sampai setelah itu Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di Sidratul Muntaha, kemudian melewati daripada kolam itu pena yang mencatatkan umur manusia, yang mencatatkan rezeki manusia itu dilewati oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu sampai ke Arsy Rahman, yaitu di arsy-nya baginda arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Sering mengucapkan salam. Apa katanya? Bilang dulu tegawe ya. Bilang dulu kita salam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bilang jelo kita naik ke atas langit i'radul mukmin. Bilang jelo kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab apa tuh ucap? At-tahiyatul mubarakatus wa thayyibatul lillah. Terus selalu kita menyampaikan salam, terus selalu kita menyampaikan ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab daripada salam kita yang sudah kita ucapkan, apa katanya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ini apa kita berbuka ini jadi nak minum bro. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi kepada engkau Nabi. Maka Nabi menjawab salam daripada baginda Rasulullah SAW setelah sampai kepada siapa? Setelah sampai ke mana? Ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha setelah itu bukan baginda Rasulullah SAW tidak mengingat dirinya, tidak mengingat, hanya mengingat diri dan keluarga, tidak mengingat, hanya mengingat diri dan keluarganya. Wa ala ibadihi sholihin, ingatna umatna ibadah hamba-hambanya yang soleh. Terus diingat oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau dalam perjalanan tertinggi, perjalanan yang tidak ada mampu menembusnya, baik dari bangsa jin dan bangsa jin dan dari makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan iblis sekalipun tetap diingat kita di mana? Di tempat yang paling tinggi. Oleh siapa? Oleh orang yang paling tinggi, oleh orang yang mulia. Ya, kemudian yaitu dengan yang paling tinggi, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata natanggor itu dengan mik doang isi bupati atau isi presiden, demen itu tunde. Hah? Nukam dek nengadu mik doang. Ya, tidak arah menggenteng. Lalu tidak pakai, apalagi di satelit yang paling tinggi, di tempat yang tinggi, kemudian oleh orang yang mulia, kemudian daripada nabi yang sangat mulia. Ini diingat kita siapa? Oleh siapa? Baginda Rasulullah SAW. Maka apa balasan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada baginda Rasulullah SAW menerima apa ini? Pegawaian tersebut jelu bilang ke deknya jadi beban. Bahkan sholat yang diterima oleh Rasulullah SAW dari perjalanan yang sangat luar biasa, khariqil ada, kemudian perjalanan yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan oleh orang-orang yang terkaya dan super power di dunia ini, bahkan dari Fir'aun, Haman, semuanya orang-orang yang menguasai dunia ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW. Diterima oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu sholat. Sholat ini adalah sholat kami katakan pada jemaah, sholat ini beban apa solusi? Nah, keketuaan doang sudah mengajari beban, ya doang dengan pikiran beban ini sampai ke bengkor naik ke terasa berat.
lagu jariang solat ini sebagai solusi yang meyangi telangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kita perkara solat ini, tidak membebankan kita kepada seseorang yang di luar daripada kemampuan. Kalau Nabi Musa alaihi salam itu 50 rakaat, dalam sembahyangnya Ibrahim alaihi salam itu jadi muda. 2 rakaat sekelem, 2 rakaat kenjel. Lagu 2 rakaat mesti serakaat itu setengah aja lo. Rembe. Udang pirang temu dah. Di mana 2 rakaat? Muni saja arak 2 rakaat. Allah Akbar. Cukup semenit. Allah. Mungkin. Aduh, tarik gaya. Tidak bersahabat. Dia tinggi. Oh, dia gini ya doang. Ada osor soalnya. Dia ngaret. Sayang jangan. Alhamdulillah. Jadi sholat ini adalah solusi. Beta pun tangan solusi. Solusi adalah sebagai tathirul qalbi wal jasad, sebagai deterjen, sebagai sabun untuk dosa diri kita. Beta tangan dosa diri kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, gawe sembahyang. Sembahyang ini apa? Menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kira-kira muka berbuat keji arak dengan teman kita dengar. Jadi itu yang dihapus oleh siapa? Oleh sholat. Jadi sholatnya beban apa solusi? Saya meletak kangen isi dengan duit harus sembahyang. Saya meletak mau kangen isi malaikat maut. Enggak mau benih rajin sembahyang. Aneh aja harus tetap rajin sembahyang. Enggak malaikat mau belum takut lah. Bukan dia sembahyang pun wah. Ada malaikat mau tolong masjid. Ini. Jadi tetap apa kita sholat. Sholat ini adalah sholat solusi sebagai pembersih daripada dosa kita. Rasulullah juga katakan, masalus sholawatul khamsi kamasali bi'ri fi babi ahadikum. Sembayang 5 waktu ini adalah bagaikan arak sopo kolam. Sopo kolam ini bagus na bau tanginem, bau tangoncer, bau tangono. Hindi namanya bakso. Ini bakso tuh bayi ngono. Ini pada sama ada deh. Apa bahasa mata tuh? Apa pada deh? Syukur lah pada kenapa deh. Pada nyumpah lon kan. Nenek Ustaz ini yang ceramah ilmu. Den tangan lemak. Nah. Jadi apa katanya? Yugtasalu bil yaumi 5 marrat. Mandi bekekipu, bekorma, ada bahasanya. Pokoknya macam ngono apa segala selatuna 5 jelo sekali apa? Sejelo sekalam 5 kali sejelo sekalam. Kira-kira ada dagingan tuh deh dengan mandi. Begitu juga kalau kita selalu menjaga sholat, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qulu lillahi qanitin. Kita berdiri menghadap, bahkan hati kita tengadahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling mulia, zat yang maha tinggi, zat yang paling suci, bahkan segala-galanya Rabbul Alamin, yaitu Tuhan sekalian alam. Kita berdiri, kemudian kita datang dalam keadaan apa kok? Kotor. Sei sembahyang jok masjid, juna dosana kamp apa langsung anu dosana tanya tunggu dosana. Ketika dia waktu sholat, faiza roka'a munna rukutri dosana. Si melin balen.
Di na bekererot-rerot, selain na bekererot-rerot, lihat ya kan teri si bekererot-rerot itu ya datangan di masjid. Bekererot-rerot, becat nadu. Sehingga ketika dia sudah selesai sholat, darah dosa si bilang terus tepuk pendi itu si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini sebagai apa? Beban apa solusi? Solusi bersih atinta, bersih awak muna bersih atinta dena arah bening guti itu dena arah bening supaya jadi selama kita menjaga apa? Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi kok. Jadi kita menjaga sembahyang. Kemudian si kedua, bila sugia pendek. Jadi jangan sembahyang enda. Ambil sembahyang ndak mele sugi langsung nampekan. Ini jadi kita doang. Ini kenyataan ini pandai ini tetap ketua. Biasanya subuh le melino walui arah dengan. Dek naman ngebang dengan. Dek naman ngasar mampu beruna apa lepang beruna ngekejit sekedi. Langsung kejar keber. Itu apa? Karena rezeki. Kata-katanya mencari rezeki. Yang memiliki rezeki siapa? Kalau kita lupa kepada yang memberi rezeki, dengan rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi apa katanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam semuanya, la takhafanna min zi sultan madama sultani baqiyah wala takhafanna min dhiqir rizqi wa khazaini mal'ana wa khazaini la tampadu abada. Anak Adam semuanya, dendek takut kepada pemerintah, dendek takut kepada siapa saja yang berbuat zalim kepadamu. Kerajaanku, kekuasaanku, saya yang paling tinggi. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebagai penuntut dan sebagai hakim yang paling adil? Kita punya apa? Hakim yang paling adil. Maka kita harus berhukum dengan hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu saya memberikan rezeki. La takhafanna min dzikri rizqi, dendek takut kekurangan rezeki. Lemari kekayaan saya, pembendaraan saya, ndek ku tahu anu kumbuang ya. Walaupun seluruh umat makhluk yang ada di muka bumi dek nabuwe sekecil pun dek nabuwe. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala seketek biar naik ke dunia. Tua jadi ulama beli, tua jadi sombong, menjadi sifat menjadi orang mulia sudah apa sombong. Maka jangan, supaya kita tidak mendekati daripada sifat siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Kemudian apa katanya? Inni khalaqtuka lil ibad. Nadeina aku bersuruh sembahyang dekkuken sekadar bersuruh. Lebu wasiapangku sida rezeki. Keringan sida jemput dia lende le masjid atau le tempat ibadah. Masjid ini bembe tahu tak. Lebu biasanya munafik bangkat Allahu Akbar. Masjid bangkat doa atas sembahyang masjid pada doang. Ya masjid doang. Ini beda sama pada tafsirnya. Mbe siaran masjid tentu, mbe siaran masjid yang dihalalkan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua bumi ini adalah masjid. Tidak semua masjid. Kau dah sembahyang. Biarana di kamar mandi.
Allahu Akbar. Pas ketika ini milih-milih. Allahu Akbar. Ini nih. Tuh batal sih bang. Atau le bangket. Ini ada cerita. Allahu Akbar. Khusyuk pertama. Sampai dia ini ingat apa? Karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berubah biar apa selesai baca Fatihah. Iya. Karena ayo. Namu keluwe. Khusyuk pertama baca apa alhamdulillah. Terus setelah itu dia naman ruku kerena kena genteri mampu terus dua sampai dia naman salam beruna arah mau sedekah kerena melebihi dengan anu tunggak kayaknya berbeda guna sembahyang dengan culancul dulu. Jadi masjid yang diberkahi, masjid yang dimuliakan, tempat kita sholat harus juga bersih. Karena kenapa? Karena kita memuliakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat, yang mana sebagai solusi. Nah, suge ini apa? Apa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh apa orang-orang yang apa beruntung, beruntung apakah sungguh bahagia orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin siapa itu yang dianggap sugih, yang dianggap beruntung, yang dianggap sukses dalam perjalanan kehidupannya, sukses dalam apa rezekinya, sukses dalam karirnya, yaitu ketika apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka khusyuk harus sholat. Kemudian nanti wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dua kali mampu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusyuk yang pertama, kemudian terlalu istiqomah untuk dijaga. Ndak bolong-bolong sembahyang. Puasa padahal rukun Islam Arab 5. Legu semuanya yang 5 ini kumpul semuanya dalam sholat, kumpul selapuna dalam sembahyang. Kira-kira tasahadat Arab dek sembahyang Arab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arab dek bersih ketelu puasa. Arab dek sembahyang Arab dek kira-kira Arande, yo berbeda untuk puasa dalam sembahyang. Ya untuk puasa, biasa puasa ini, aku saya puasa dalam sembahyang, untuk dalam puasa dalam sembahyang, dia nangwit, do bodoh suara ke. Jadi yang maksudnya puasa dalam sholat itu ndek tamangan, mangan itu dalam sembahyang. Apa enggak? Mangan jadi bahasa kasar deh. Hah? Mangan itu. Biasa biru gitu. Oh, keringan 5 menit kalau kena hujan. Ini. Cuma dalam hutangnya tidak-tidak. Oke. Jadi kemudian puasa dalam sholat, kemudian zakat. Berzakat ditendek. Berzakat dulu untuk berzakat di dalam sembahyang. Waktu yang kita tinggalkan, orang yang kita cintai kita tinggalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil kita, semua kita tinggalkan. Semua kita serahkan kepada siapa? Zakatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat juga berzakat. Ketika kita sholat juga berpuasa. Ketika kita sholat juga bersahadat. Sebagai bukti daripada Islam kita kepada siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian berhaji itu deh sembahyang, berhaji deh, kita berhaji di dalam sembahyang, berhaji di dalam sholat. Waktu yang kita tinggalkan, waktu sebenarnya untuk kita mencari rezeki sebagai tambang kita anu haji, lalu kita tinggalkan, kita ganti dengan ke sholat, yaitu kita berhaji kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat apa? Sholat. Jadi sholat itu kumpul seluruh rukun Islam di dalam sembahyang. Lalu ndakna kumpul kali, mestinya kumpul apa? Sembahyang doang deh gawe, cuma puasa gawe, zakat nih dong apa gunanya? Ini kaji. Berarti apa? Sholatnya perlu dipertanyakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi ini dikasih tadi dalam kondisi apa waktu 5 menit dulu kemudian dua. Emang kata apa? Kata lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sudah kita pelajari, mudah-mudahan hari yang dikumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita nanti pada hari kiamat, yaitu di mana tidak ada bantuan dan pertolongan kecuali bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan kita dalam surganya nanti bersama para nabi, para sahabat, para orang siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, dan para orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kami cukupkan sekian. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hilaf dan salah perbuatan itu semata-mata datangnya dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Lombok Timur, diwakili oleh Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kepada Bapak Martinuddin Esos ME, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bupati Lombok Timur, yang langsung diwakili Bapak Asisten, yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru selaku pencerah kita pada lagu penjelasan ini, Bapak pengurus PPQ, itu rumah ya, para sahabat, Bapak pelajar undangan, para santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu berwajah di tempat ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan yang sangat penting di dalam kita dalam mengucapkan nasihat keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka peringatan tahun 1443. Tentu mudah-mudahan harapan kita, kehadiran kita semua di tempat ini dinilai sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat salam dan bosan-bosannya kita curahkan sendiri alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama yang atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur mengucapkan
selamat dan sukses kepada TPI KJI Ummah dan Sabah yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, yang alhamdulillah dirangkaikan dengan peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan TPQ yang tercinta ini itu akan lebih meningkatkan lagi kualitasnya, baik dari sisi kuantitas jumlah santri ataupun kualitas, yaitu hasil dari pembelajaran yang ada di TPQ kita. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penyampaian dari ketua panitia yang ini adalah ketua TPQ terkait dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak kita, adik-adik kita, santri-santriwati kita terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Tentu kami menyambut baik apa yang dilakukan tadi, luar biasa, mulai dari peningkatan mulai dari tingkat ula, usta maupun kuliah. Nah, dan upaya ini tentu kita ingin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ada sesuatu yang baru. Kita ingin mempersembahkan sesuatu yang baru di tengah masyarakat kita, yaitu di mana lembaga pendidikan Al-Quran, itu lembaga pendidikan Al-Quran sesuai dengan tupoksi kami yang mengkoordinir, memfasilitasi dan mengawasi eksistensi dari RPQ. Tentu berharap kepada TPQ KJI Ummah untuk meningkatkan keberadaannya melalui mungkin penambahan lembaga pendidikan Al-Quran. Yang salah satunya yang mungkin bisa kita lakukan di sini adalah dengan membuka PAUD Al-Quran. Sekali lagi, mungkin ketika kita sudah membuka TPQ dan RPQ, maka mungkin hanya satu yang mungkin kita persembahkan di sini, itu adalah PAUD Al-Quran. Kenapa kami sampaikan itu? Karena di antara semua lembaga pendidikan Al-Quran, baik TPQ, baik TIA, baik RPQ, baik TPQ, baik pesantren Al-Quran, di antara kesemuanya itu adalah hanya satu yang formal, yaitu PAUD Al-Quran. Di antara semua sekali itu yang formal itu hanya satu, yaitu PAUD Al-Quran. Ya, tentu sasaran itu adalah adik-adik kita yang belum masuk ketika ataupun belum masuk ke era, di mana sama dia memiliki izin operasional tentunya, dan yang kedua adalah operasional dari pemerintah yang namanya adalah Kementerian Agama. Dan kita di Lombok Timur ini dari 2.500 TPQ, dari 500 dunia takmiliyah kita, itu baru 15 yang ada PAUD Al-Quran, Pak Ustaz. Nah, maka kalau ini mampu dipersembahkan oleh TPQ kita, maka akan menambah jumlah dari PAUD Al-Quran kita itu menjadi 16. Lumayan. Kenapa? Kali ini formal itu tentu sama dia dalam kita ataupun RA yang dapatkan operasional dari pemerintah. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi PR kita semua di sini, sehingga di tempat kita ini tidak saja hanya TPQ, tetapi ada juga lembaga pendidikan formal TPQ yang kita kenal dengan PAUD Al-Quran, dan kami produksi. Bagaimana prosesnya? Tentu prosesnya sekarang itu adalah online, tidak ada yang offline. Kita masuk lewat kita, yang secara teknis akan aktif di kantor, kapanpun dibutuhkan kami bisa untuk melakukan itu. Yang kedua, lewat kesempatan ini untuk kita ini kami menyampaikan dan mungkin di luar dari masalah TPQ, ini kaitannya dengan isu-isu yang kami dapatkan kemarin di Kementerian Agama. 2 minggu bahkan beberapa bulan yang lalu, ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan mengirim pesan akan memberikan bantuan kepada masjid, musola ataupun TPQ yang ada di Lombok Timur. Sekali lagi, ada oknum yang menyebarkan pesan bahwa akan memberikan bantuan di masjid, di musola ataupun TPQ, yang ujung-ujungnya adalah dia meminta fee, dia meminta apa istilahnya itu DP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan, kami di Kementerian Agama, baik itu pusat, provinsi, bahkan di kabupaten, bahkan di kabupaten, tidak ada seperti itu.
sekali lagi tidak ada. Kalaupun ada seperti itu, mohon disampaikan, bila perlu dilaporkan di aparat penegak hukum. Kenapa? Karena semua jenis bantuan di Kementerian Agama, baik itu bantuan masjid, musola, TPQ, pondok pesantren, itu bersifat online. Ketika seseorang ini mendapatkan bantuan untuk TPQ, pondok pesantren, maka dia masuk melalui SIMBA namanya, Sistem Informasi Bantuan. Kalau ingin mendapatkan bantuan masjid atau musola, maka dia masuk di SIMAS namanya. Di luar dari itu tidak bisa. Sehingga siapapun itu, bagaimanapun bahasanya menyampaikan ke kita, kalau itu apalagi ada ujung-ujungnya adalah masalah DP, maka mohon itu diabaikan, ditolak, bahkan bila perlu dilaporkan di aparat penegak hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin juga masalah haji. Kami di Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu sempat juga dihebohkan oleh perilaku oknum yang menyebar di tengah masyarakat kita, yang menjanjikan kepada masyarakat bahwa saudara akan berangkat pada tahun ini dengan membawa surat yang ditandakan oleh Bapak Kepala Kantor. Itu dia keliling dengan mengatakan bahwa Anda akan berangkat pada tahun ini. Oleh karena itu silakan serahkan uang 5 juta. Karena yang dihitungnya adalah pokok, maka ada salah satu desa yang masyarakatnya jadi korban. Dia sudah menyerahkan 5 juta, ternyata itu adalah tidak benar. Maka pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa semua itu, kalau ada yang menawarkan produk itu sama sekali bohong, hoax, itu modus penipuan. Karena siapapun itu tidak bisa akan mempengaruhi proses porsi haji yang akan ukur pada tahun 2023, misalnya 24 atau 25 akan dimasukkan menjadi 2023, itu tidak bisa. Kenapa? Karena sistem situasi sudah mengatur itu. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan siapapun, apakah mengatasnamakan Kementerian Agama, mengganggu atau apapun, mohon ditolak, mohon diabaikan. Bila perlu sekali lagi, mari kita sama-sama melaporkan di aparat penegak hukum. Karena semuanya sudah diatur, tidak ada istilah mengatur-ngatur porsi, tidak ada. Itu mustahil. Apalagi di tengah keinginan masyarakat yang begitu besar ini masyarakat pada haji, ternyata ini balik dimakan terhadap umum. Sekali lagi dalam kesempatan ini kita tegaskan bahwa itu tidak benar. Nah, terkait dengan masalah ONH, BP yang sama-sama sudah kita saksikan, maka sekarang ini tinggal kita menunggu keputusan Presiden. Kira-kira berapa dari BP yang akan kita bayarkan? Mari kita sama-sama bersabar, kita tunggu keputusan Presiden. Kita di LOP atau di Embarkasi Lombok berapa nanti akan diatur di situ. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan masalah TPQ, masalah bantuan ataupun masalah haji. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita laksanakan untuk menambah semangat kebersamaan kita, silaturahmi kita yang pada akhirnya juga akan kita jadikan sebagai Tuhan untuk kita sharing terkait dengan program pemerintah atau kegiatan dari masyarakat. Jadi sekali lagi selamat dan sukses untuk TPQ Sayyidul Ummah Wanasabah, mudah-mudahan akan lebih sukses selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمات الثالث من رئيس السعود الدينية لومبوك شرقية الذي سيلقيه الأستاذ محسن المنيستر فليتفضل عليه مشكورا. Sambutan ketiga, sambutan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yakni Bapak Mahsin SPD MF. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan tamu-tamu